Halo, nama saya Delvina Rebecca. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hubungan revolusi Prancis dengan lahirnya sosiologi. Revolusi Prancis terjadi karena rakyat telah muak dengan pemimpin mereka sendiri. Sosok yang seharusnya mengayomi dan membawa mereka menuju kesejahteraan malah makin memperburuk keadaan. Penderitaan rakyat itu bermula pada tahta Louis ke-14 yang menjadikan kekuasaan raja semakin besar dan menjadi tidak terbatas. Sehingga mau tak mau, rakyat terpaksa mengikuti dan tunduk kepada segala kebijakan yang dibuat oleh raja. Mereka pun tak boleh menentang apapun yang menjadi kehendak raja. Dewan Perwakilan Rakyat yang mendukung rakyat malah dibubarkan. Di tengah kondisi rakyatnya yang terpuruk, Raja Louis ke-14 hidup bergelimang harta dan membangun Istana Versailles yang didanai pajak rakyat. Beliau memerintah selama 72 tahun lamanya tanpa pengawasan parlemen ataupun sebuah konstitusi. Tidak ada kepastian hukum dan anggaran belanja negara selama masa pemerintahannya. Setelah wafat, Louis ke-14 digantikan oleh Louis ke-15 yang pada masa awal pemerintahannya begitu disenangi rakyat sehingga diberi gelar yang dicintai. Namun, karena kurangnya moral dan ketidakbecusannya dalam mereformasi Prancis dan kerajaan, serta kegagalan kebijakan luar negerinya, membuatnya kehilangan cinta kasih dari rakyatnya. Sehingga kehidupannya pun berakhir sebagai salah satu raja paling tidak populer di Prancis. Kemudian, kekuasaan pun jatuh ke tangan Louis ke-16. Umurnya yang masih belia yaitu 19 tahun membuat rakyat was-was. Apalagi dia diangkat ketika Prancis sedang mengalami krisis keuangan. Dan benar saja, perekonomian tak kunjung membaik. Kala itu, Louis ke-16 malah membiayai Amerika berperang yang sebenarnya nggak berdampak apapun pada Prancis. Dia pun mencoba mencari jalan keluar dengan mengangkat Menteri Keuangan baru yang bernama Jacques Necker. Jacques pun mengusulkan agar pajak golongan 1 dan golongan 2 dinaikkan, namun malah ditolak mentah-mentah oleh Louis ke-16. Padahal golongan 1 dan golongan 2 merupakan golongan yang paling sejahtera dan menerima hak-hak istimewa dibandingkan dengan golongan 3 yang beranggotakan rakyat biasa dan bisa dibilang merupakan kasta terendah. Puncaknya terjadi pada tanggal 14 Juli 1789, di mana rakyat melakukan perlawanan besar-besaran. Pada akhirnya Louis ke-16 pun berhasil ditangkap rakyat ketika hendak melarikan diri bersama istrinya. Beliau pun dieksekusi mati di depan rakyat. Dieksekusinya Louis ke-16 menjadi tanda bahwa Prancis telah lepas dari sistem pemerintahan monarki yang semena-mena. Namun, malah terjadi berbagai konflik antar kelas yang disebabkan oleh kekosongan kekuasaan di Prancis. Beberapa ahli termasuk Auguste de Comte, seorang filsuf Prancis, berpendapat bahwa konflik antar kelas tersebut terjadi karena masyarakat kehilangan pegangan dalam bertindak. Masyarakat tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi perubahan akibat revolusi dan hukum-hukum untuk mengatur tatanan-tatanan sosial. Maka dari itu, Comte menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan lagi menjadi ilmu yang berdiri sendiri, sehingga lahirlah istilah sosiologi. Sosiologi mulai berkembang setelah Émile Durkheim mengembangkan metodologi sosiologi dalam bukunya yang berjudul Rules of Sociological Method. Ada pula Herbert Spencer yang mempopulerkan istilah sosiologi dalam buku Principles of Sociology, di mana ia mengembangkan sistem penelitian tentang masyarakat. Ia juga menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial. Bukunya itu berjasa dalam membuat sosiologi berkembang pesat ke seluruh dunia seperti sekarang.